Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Hari ini saya yakin dan percaya kita semua hadir di tempat ini dengan sukacita yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Sebab kita tahu oleh karena darahnya, oleh karena pengampunannya, kita semua dipulihkan dan kita semua dimenangkan. Haleluya. Sebab hari ini sebelum kita memulai ibadah kita akan sama-sama berdoa. Bapak Gembala akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, mari saya jemput kita sama-sama berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi ini. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi ini atas kasih dan karunia Tuhan. Bapa izinkan kami untuk menikmati hari yang baru. Ada berkat yang baru, ada hal baru yang akan kami terima daripadamu. Itu sebabnya kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan yang boleh kami alami sampai hari ini. Bahkan sebentar ibadah akan kami mulai disertai dengan pengurapan awal tahun. Kami percaya bahwa semua yang diurapi, semua yang diberkati adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Itu sebabnya kami berdoa pagi ini, biarlah Roh Kudus Engkau hadir bersama-sama kami, memimpin dan menuntun kami, sehingga kami boleh menikmati betapa dahsyat, betapa luar biasanya Engkau bekerja bagi kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan tolong mereka, setiap langkah mereka Engkau pimpin dan tuntun, sehingga mereka boleh masuk di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami memberkati Engkau dengan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, gereja-gereja juga yang bersamaan dengan kami yang sedang ibadah. Tuhan berkati mereka, Engkau pakai mereka agar mereka boleh sampaikan isi hati Tuhan. Dan setiap telinga yang mendengarkan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami izinkan kami berdoa syafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong Engkau memberkati Bapak Prabowo bersama Gibran. Kami berdoa buat DPR, MPR. Kami menyerahkan buat semua polisi, tentara, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW. Kami taruh ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang bekerja bagi mereka, Engkau yang melakukan perkara-perkara yang besar, sehingga kami boleh menikmati, mereka boleh percaya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote, Tuhan tolong nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat gereja Betel Indonesia, biarlah Tuhan tolong Pak Ruben Adi. Kami berdoa buat Pak Gideon, Pak Sudi Dharma, Pak Heru. Tangan Tuhan yang kuat memegang mereka, menuntun mereka, sehingga mereka boleh membawa kami untuk lebih dekat, lebih sungguh-sungguh untuk memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu, ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau yang memulai. Kami sudah berdoa, kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih untuk kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami mau membawa pujian kami, membawa syukur kami untuk Engkau, Yesus Raja di atas segala raja. Sebab hanya oleh kasih-Mu, hanya oleh kemurahan-Mu dan tubuh darah-Mu kami dipulihkan Yesus. Terima kasih, haleluya.
Kami mau bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami mau bersyukur buat pengampunan-Mu Tuhan. Syukur buat kasih setia-Mu. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi kami lebih dari segalanya. Oleh sebab itu Tuhan, ini setiap kami membawa ucapan syukur kami untuk meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini sudah membawa ucapan syukur buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Sebab oleh darahnya, oleh tubuhnya kita dimenangkan, kita dipulihkan. Oleh sebab itu kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya.
kita dimenangkan. Amin. Amin. Sebab seindahnya pelangi, secerahnya mentari, demikian juga kasih Tuhan bagi setiap kita. Sebab sungguh nyata kasihnya bagi setiap kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, namun Kau yang termegah. Walau badai menerjang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sebab Kau Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami mau bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu Yesus. Kita mau sama-sama katakan buat Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab kita tahu kasih Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Amin. Amin. Kalau kita ada sampai hari ini semuanya hanya karena Tuhan. Amin. Sebab kasihnya, sebab pengorbanannya nyata bagi setiap kita. Oleh sebab itu kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Kita datang dengan kosong, tapi pulang kita dengan luar biasa karena firman Amin. Tuhan. Haleluya. Kita tahu dan kita yakin setiap kita yang mengalami kesulitan, mengalami kesakitan, ketika kita datang di hadapan Tuhan,
kita mau duduk di kakinya. Kita siap menerima jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sebab kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat kita ambil beberapa saat waktu untuk merenungkan. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan kita sampaikan, akan kita dengar, dan akan kita lakukan. Katakan pada Tuhan, ini aku Tuhan. Tidak ada yang lebih penting selain daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih penting selain dari kita ketemu secara pribadi dengan Tuhan.
Itu sebabnya pagi ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi ini. Pujian penyembahan sudah kami naikkan kepadamu. Dan biarlah itu boleh menjadi sesuatu yang berbau harum di hadirat-Mu. Kami berdoa biarlah Roh Kudus Engkau menguasai kami. Yesus, Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkau yang mampu untuk memberikan pengertian-pengertian rohani bagi kami. Itu sebabnya kami akan duduk, kami akan mencernanya, kami akan siap untuk melakukan itu semua. Kami berdoa biarlah Roh Kudus Engkau sendiri yang mengurapi kami semua pada saat pagi hari ini. Kuasa kegelapan yang ingin mengganggu konsentrasi kami lewat HP dan lain sebagainya, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hambamu, hambamu akan sampaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam. Pagi hari ini kita ada di sini, kita akan melakukan hal-hal yang besar karena bertepatan dengan minggu pertama ada perjamuan kudus dan lebih penting lagi kita akan lakukan pengurapan awal tahun. Nah Bapak Ibu, nanti jemaat yang biasa nanti belum kami mengurapi. Kami khusus untuk pelayan-pelayan yang sudah kurang lebih 50-an yang akan kami urapi. Dan nanti Bapak Ibu nanti kami akan urapi besok, minggu besok atau ke depannya. Nah, hari ini Minggu 22 Oktober Maret 2025 kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Mari kita mau buka hati untuk menerima aliran air yang akan bawa kita semua menikmati serta merasakan apa itu yang namanya doa. Ya doa itu sangat penting bagi saya dan saudara. Itu sebabnya mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari minta tolong untuk dibacakan Yohanes pasal yang keempat ayat 14 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 14 sampai dengan yang ke-23. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Puji Amin. Tuhan, terima kasih banyak buat pembacaan firman Tuhan. Pagi ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu aliran vs genangan. Aliran air, Bapak Ibu tahu air ya? Siapa yang punya air di rumah coba angkat tangan. Oke, berarti air itu penting sekali. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari
perempuan Samaria. Ya, dia katakan bahwa air yang engkau minum, yang engkau cari tiap hari itu akan habis, itu akan bisa engkau dapat di mana saja, tetapi air yang akan kuberikan kepada kamu adalah air yang membuat kamu merasa tidak haus lagi. Nah, Bapak Ibu pernah enggak minum air yang tidak pernah kita merasa haus? Pernah? Belum pernah. Berarti pada saat pagi ini saya mau bagikan kepada saudara bahwa ada satu aliran air di mana kita tidak akan pernah merasa haus. Secara rohani ada sebuah peningkatan yang terjadi sehingga kita betul-betul merapatkan diri kita betul-betul mencari hal itu sehingga kita menemukan yang namanya air kehidupan. Air adalah hal yang sangat penting, bahkan air adalah hal yang sangat penting bagi saya dan saudara. Bapak Ibu serta saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, Yohanes 4 ayat 14 dengan sangat jelas Tuhan katakan bahwa air yang akan kuberikan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya begini, air yang kita dapat dari Tuhan akan buat kita menjadi yang pertama, semangat. Ada sesuatu yang menggerakkan kita. Ada sesuatu yang membuat saya dan saudara melihat sesuatu yang dahsyat itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Jadi mari kita akan belajar bersama-sama tentang artinya mari kita ada sebuah semangat yang luar biasa. Yang kedua, suka bekerja. Katakan amin. Ya. Yang ketiga, tidak buat kita jadi lelah. Dan yang keempat, dia akan membawa banyak jiwa datang pada Tuhan. 39 sampai 42 ayatnya, coba dibaca. Demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai dengan yang ke-42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Puji Tuhan, terima kasih Mas Paul, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat bersama-sama akibat dari wanita itu menemukan air yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dia mencari air, tetapi dia ketemukan air yang datang daripada Tuhan. Orang percaya yang sudah memiliki air hidup, dia mau serta siap untuk melakukan apa saja yang Tuhan katakan kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima pengurapan awal tahun. Bahkan kita semua yang ada di sini, pada saat kita ketemukan air itu yang namanya Yesus, maka kita akan melakukan apa saja yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Nah itu sebabnya mari kita akan sama-sama belajar bahwa ternyata doa itu adalah hal yang sangat penting. Orang Kristen yang tidak pernah berdoa, tidak pernah merasakan aliran itu. Orang percaya yang hanya sekedar berdoa di gereja, tidak pernah terdeteksi dengan Tuhan, maka dia tidak pernah merasakan apa-apa di dalam hidupnya. Dia berkata bahwa sama saja, Minggu ibadah, Rebo ibadah, hari Jumat ada doa, tetapi tidak terjadi perubahan apa-apa di dalam hidupnya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, pada saat kita terdeteksi dengan Tuhan, pada saat hubungan kita itu intim dengan Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan, maka hal yang pertama yang akan kita lihat, kita pasti akan membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Ya.
Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, pada saat kita ketemukan dengan air itu, air yang daripada Yesus, kita berhubungan langsung dengan Dia, maka pasti kita akan membawa orang-orang datang pada yang namanya Tuhan Yesus. Ada semangat yang luar biasa. Semangat itu akan mendorong kita. Semangat itu akan membuat saya dan saudara tidak bisa berdiam diri. Yang berikut, kita suka kerja. Kita tidak pernah diam, saudara. Pada saat kita terima air kehidupan yang diberikan oleh Yesus kepada wanita ini tadi, maka dia tinggalkan itu semua, dia turun ke kota dan dia bersaksi bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Nah, terus kita lihat dari wanita ini tadi yang suka berdoa, orang yang senang dengan doa, maka kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Kita lihat ayat yang ke-41. Coba saya bacakan. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Puji Tuhan, stop di situ dulu. Nah, kita melihat bahwa efeknya ya kepada wanita ini setelah dia minum air, dia terima air itu, maka dia tinggalkan semua, dia pergi ke kota. Dan dikatakan, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya itu. Berapa kali kita bersaksi tentang Tuhan? Sudah berapa banyak kita bersaksi tentang Tuhan? Tuhan itu juru selamat. Tuhan itu satu-satunya penolong saya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang mendengarkan perkataan kita? Bagaimana dengan sikap kita? Mari kita akan belajar bersama-sama, kita mau terkonek dengan Tuhan. Ya. Percuma kita ibadah setiap minggu, kita doa setiap Jumat, tetapi kita masih merasa ada sesuatu yang mengganjal kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Tapi pada saat kita ketemu dengan Tuhan, maka hal-hal besar akan terjadi. Yang berikut, suka kerja. Yang ketiga, tidak buat kita jadi lelah dan kita bawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Baik, tadi saya lihat jam karena hari ini kita akan ada banyak acara, maka saya tidak akan terlalu lama di sini. Kita akan masuk. Kenapa kok aliran air tadi berubah menjadi genangan? Saudara tahu genangan? Itu kalau hujan, saudara lihat di jalan yang ada lubang itu, ada air yang tersisa di situ. Saya tanya sama saudara, fungsinya itu untuk apa? Halo anak muda, fungsinya air genangan itu untuk apa? Untuk diminum apa dibuang? Dibuang. Bapak Ibu, genangan air itu akan membuat jadi sesuatu yang tidak mengenakkan. Pertanyaan saya, apakah kita ingin menjadi aliran air itu? Ataukah dirubah menjadi genangan? Kita akan masuk. Yang pertama, kenapa aliran air tadi itu berubah menjadi genangan? Yang pertama, karena hubungan kita dengan Tuhan jadi terputus. Pada saat hubungan kita dengan Tuhan jadi terputus, kita mau khotbah seperti apa saja. Ya, kita mau doa seperti apa saja, tidak akan terjadi hal-hal yang spektakuler. Kenapa? Karena aliran air itu terputus dari kita. Kita tidak bisa minum dari air itu. Kita bisa bersaksi, kita bisa ngomong. Tetapi aliran air itu tidak pernah menggerakkan kita untuk kita melakukan sesuatu. Nah, mari pada saat pagi hari ini kita mulai cek kembali apakah saya masih terdeteksi dengan Tuhan atau tidak. Ya. Tandanya gampang banget. Mari kita mulai belajar bersama-sama pada saat pagi ini. Doa itu adalah hal yang penting. Doa itu hal yang sangat penting. Mulai dari Pak Febianus, ya. Terus hari kapan itu saya sampaikan di renungan pelayan Tuhan, kita sangat membutuhkan doa. Doa itu sangat penting. Jangan sampai ibadah ini merubah, ya,
Hubungan kita dengan Tuhan jadi terputus. Kelihatannya kita pakai baju putih. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan Galatia pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-10. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan dalam Galatia pertama ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Perhatikan ayat itu. Dikatakan, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kerja boleh, silakan. Kita butuh duit, ya silakan. Tetapi jangan sampai pekerjaan itu, duit itu membawa kita untuk melenceng dari firman. Terjadi satu pemutusan hubungan yang dahsyat dengan Tuhan. Tuhan rindu berkomunikasi dengan kita. Dia sangat-sangat rindu. Tetapi seringkali kita membatasi dia. Dengan apa, saudara? Dalam Galatia 1 ayat 10 Paulus menuliskan tentang bagaimana kita jadi putus hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, mencari kesukaan manusia. Ada sesuatu yang menarik perhatian kita. Kenapa kok doa kok biasa saja, ibadah biasa saja? Karena memang terputus hubungan itu. Wanita itu tadi setelah dia terima air dari Tuhan, dia tinggalkan semua, dia masuk ke kota. Dan tadi kita baca ayat 41, semakin banyak orang yang datang. Ayat 42 tadi, kalau kita baca, saya baca ya. Ayat yang ke-42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, perhatikan di sini, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Perkataan orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungannya tetap terjaga, saudara. Maka kita lihat ada pengaruh yang dahsyat. Tetapi akhirnya dikatakan bahwa tetapi bukan kamu, tetapi karena Yesus. Ada sesuatu yang terbalik di sini. Yang tadi wanita ini maju, tetapi setelah mereka ketemu, maka mereka berkata, bukan kamu. Pada saat pagi hari ini, saya mau bilang sama saudara, biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Biarlah apa yang kita katakan itu datang dari Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan, itu betul-betul kita jaga. Beberapa kali saya doa dan saya lihat ada yang buka mata, ada yang noleh sana, noleh sini. Saya pikir apa yang mereka dapat. Diam 1000 bahasa. Kadang-kadang saya pernah dengar ada salah satu ibu katakan, kalau di salah satu gereja itu disuruh untuk berteriak. Ayo berteriak, berteriak. Saudara, doa itu, saya sudah sampaikan kepada saudara beberapa hari yang lalu, itu adalah permohonan, harapan. Ya, doa itu adalah sebuah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi mari saudara kita jangan bisik-bisik. Kita belajar buka suara kita, kalau kita lihat sepak bola, kita lihat pertandingan apa, kita hore, kita lompat. Tapi begitu kita masuk di dalam doa, wow. Kenapa saudara? Karena hubungan kita terputus. Kita ada di gereja, iya, ketoe musiknya bagus, tetapi kita tidak menemukan apa-apa. Mari saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk menikmati yang namanya, apa itu saudara? Hubungan kita tetap erat dengan Tuhan. Jadi mari kita tidak mencari kesenangan dunia. Paulus berkata, kita mau fokus kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia memberikan sesuatu yang dahsyat bagi kita.
Mari kita akan terima itu dan kita katakan saya siap untuk terima itu. Pelayan Tuhan. Nanti setelah diurapi, diutus, masihkah kita tetap setia kepada Tuhan? Masihkah pelayanan kita tuh dirasakan oleh orang lain atau tidak? Ya. Ini persoalan yang perlu kita jaga, perlu kita perhatikan. Setelah kita diutus, kita jadi pelayan Tuhan. Kemarin Ibu Gembala sampaikan, pelayan itu pemimpin. Kita semua ini pemimpin, amin. Pemimpin. Baik yang melayani, semua manusia di dalam gereja ini kita ini adalah pemimpin. Mari kita belajar untuk menyenangkan Tuhan. Kita maju. Kita akan belajar lagi penggunaan suasana hati. Ya. Jadi ada satu penelitian dari Amerika itu mengatakan begini Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang disurvei dan 80% mereka katakan bahwa hamba ini depresi. Ya, di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia enggak ada, di sini enggak ada. Amin. Ya. Nah, setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata masalahnya Amerika kurang apa Bapak Ibu? Amerika Serikat itu kurang apa? Enggak kurang apa-apa. Tetapi mereka depresi. Saya coba tanya, apa itu arti kata depresi itu apa? Ada sesuatu yang mengganggu hati. Ada yang buat hati kita jadi tidak nyaman. Amin. Kenapa saudara? Karena kita tidak bergantung sama Tuhan. Kita sudah putus hubungan dengan Tuhan. Utangnya oke. Anak belum bayar sekolah. Ya, cicilan neng bank oke. Akhirnya kita mulai cari sana, cari sini. Hati ini rasanya sakit saudara. Nah, mari kita mulai belajar bersama-sama dan kita akan ketemukan solusinya sehingga kita tidak akan berjalan sendiri. Mari kita akan buang itu semua. Genangan air itu kita akan buang karena memang tidak ada fungsinya. Kalau ibadah kita masih seperti ini, maka saya percaya kita tidak akan ketemu dengan Tuhan. Itu jelas banget. Mari kita mulai belajar tentang doa. Doa itu adalah hal yang sangat penting. Doa itu adalah hal yang luar biasa. Ya. Yang kedua, ada 1.500 yang tinggalkan pelayanan. 1.500 orang yang tinggalkan pelayanan. Dan yang ketiga, ada 3.000 gereja yang ditutup bahkan dijual. Wow, 3.000 gereja itu seperti apa? Bapak Ibu ini kita lihat hal-hal yang sepele, depresi. Yang kedua, 1.500 pendeta meninggalkan pelayanan. Ya. Mereka tinggalkan karena mereka berpikir pelayanan enggak menjamin saya. Mereka tinggalkan, bahkan 3.000 buah gereja itu dijual. Ada apa Bapak Ibu? Karena ini saudara, tadi Galatia tadi mengatakan bahwa kita terputus hubungan dengan Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk kembali kepada Tuhan. Seperti wanita tadi, dia terima Tuhan. Dia tinggalkan tempat, ambil airnya, dia pulang. Dia ke kota, dia bawa pulang, ada banyak jiwa yang datang pada Tuhan. Saudara siap untuk bawa jiwa datang pada Tuhan? Siap? Baik, yang kedua, jangan jadi orang yang sombong. Bapak Ibu, kalau lihat saya, saudara kan pernah enggak berpikir gini ngomong, Om Dini kok sombong banget sih? Pernah? Ya. Orang yang sombong itu seperti apa Bapak Ibu? Kenapa kok dari aliran air itu dia berubah menjadi genangan?
gua bro wes. Bisa khotbah? Bisa. Ya. Kenapa? Saudara kalau tidak bisa khotbah, saya punya banyak buku. Nah, saudara buka di YouTube saja. Khotbah itu aja khotbah, itu dari orang gitu. Saudara khotbah. Saya pernah ngambil dari YouTube. Tapi saya sudah saring kembali dan saya pakai bahasa saya sehingga bisa dinikmati, gitu ya. Nah, saudara gampang banget, saudara. Kita jadi orang yang berkata, saya siap untuk melakukan apa saja. Kita jadi orang yang sombong. Bapak Ibu, di dalam kerajaan surga tidak ada orang yang sombong. Amin. Aku wis pelayan kok. Aku engkau didoakan, saya dilepaskan, saya sebagai gembala sel, petugas sel, saya guru sekolah minggu, saya pemain musik, song leader, singer, penyampai firman. Ya, gampang Bapak Ibu. Saya seringkali sombong Bapak Ibu. Baru mengerti ya, sombong. Yang penting saya khotbah. Itu namanya sombong. Nah, coba kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Mari Mas Paulus untuk dibacakan. Demikianlah firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ya. Amin. Cerita tentang Samson, ya. Ya, Simpson atau Samson ya, podoai. Nah, Simpson itu dia nikmati betapa luar biasa, rambutnya tidak boleh digunting. Nah, bla 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 bla, akhirnya si cewek yang ada di sampingnya itu menggunting rambutnya. Ya, ada orang dibayar terus menggunting rambutnya. Nah, begitu tentara Filistin datang, dia bilang gampang biasa itu. Ya, setelah dia bangun, akhirnya saya singkat cerita, dia meninggal. Bapak Ibu, Simpson itu siapa? Simpson itu adalah orang utusan Allah. Dia adalah orang yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Tetapi saat dia menjadi sombong, maka akhirnya dia harus bayar mahal harganya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk tidak jadi orang yang sombong. Amin. Kita mau bergumul kepada Tuhan. Kita mau berdoa tanya sama Tuhan, Tuhan benar enggak ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Seringkali Ibu Gembala katakan bahwa apa ya yang mau saya sampaikan? Ya. Dan itu menjadi tantangan bagi kita. Jadi orang sombong itu, ya aku bisa. Satu hari khotbah 10 kali bisa. Tetapi khotbah yang tidak dimengerti oleh orang. Yang terakhir, kecemasan hati. Ada hal-hal yang membuat saya dan saudara merasa bahwa cemas banget hati ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang sesuatu yang dahsyat itu terjadi pada saat kita ketemu dengan aliran itu. Tetapi ada hal-hal yang mengganggu kita sehingga kita kegenangan air itu. Akhirnya kita mulai bisa lakukan itu tapi tanpa Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 15 Mas Paulus. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya. Kenapa kita kembali ke genangan air? Kita tidak ada pada pancuran itu. Aliran yang luar biasa itu. Dikatakan kecemasan hati itu terjadi. Amsal pasal 4 ayat 23.
Itu terjadi dalam hidup kita, kita izinkan itu terjadi, kita simpan itu. Lambat laun nanti itu akan menjadi batu sandungan yang mengganjal kita. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Makanya mari kita akan jadi orang yang mau memaafkan. Suka memaafkan satu dengan yang lain. Kita melayani tapi masih dendam, sakit hati. Ada kecemasan, cemas. Malam mau tidur semua diperiksa. Rumah dikancingi kabeh. Sepeda motor dikancingi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang berada di dalam genangan air. Kita mau belajar untuk kembali kepada Tuhan. Dan kita katakan sama Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Aku siap untuk diutus oleh Tuhan. Saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Suatu ketika di sebuah negara, mereka ketemukan ada sumpit yang bisa ciptakan emas. Ya. Nah, kebetulan ada seorang pengemis yang lewat, terus yang punya sumpit ini ngomong, Pak sini Pak. Datang terus, ada apa Pak? Ini sumpit bisa buat ciptakan emas. Ah, bohong. Ya. Akhirnya dia ambil sebuah batu sebesar ini, terus dia bilang coba ini Pak. Oke, jadi emas. Yang kedua, dia belum puas. Dia ambil batu besar dan dia bilang coba ini dirubah menjadi emas. Kemudian dirubah menjadi emas. Anehnya, si pengemis ini tadi kan membutuhkan uang, amin. Dia butuh uang. Akhirnya emas itu dikasih oleh yang punya sumpit ini kepada pengemis itu. Dia bilang ini untuk kamu, biar kamu bawa pulang. Dia menangis, dia tundukkan kepala, dia menangis. Loh, apa kurang banyak? Tak ciptakan lagi, tak kasih ke kamu. Kurang banyak, dia diam saja. Dan akhirnya dia jawab begini. Bukan kurang banyak, tetapi aku ingin memiliki sumpit itu. Bapak Ibu ngerti apa artinya? Kita hanya membutuhkan Tuhan. Kita hanya bisa membutuhkan Tuhan di dalam pelayanan kita. Mari kita akan belajar bersama-sama. Doa adalah hal yang sangat penting. Makanya di rumah kalau bisa bangun mesbah doa. Di rumah saudara dipaksa, ayo suami, ya, paksa keluargamu untuk ada doa di rumah. Karena memang itu hal yang sangat penting. Kalau tidak ada doa di rumah, maka saya mau katakan kepada saudara, pastikan kepada saudara, saudara tidak pernah bisa menjadi berkat. Saudara melayani, iya. Si pengemis ini bilang, aku tidak butuh emas itu. Tapi aku butuh yang punya emas itu. Aku butuh sumpit itu. Dan pagi ini Tuhan ada di sini. Dia siap untuk menolong saya dan saudara. Bagaimana sikap hati saya dan saudara? Masih maukah? Masih bisakah kita menikmati hadirat Tuhan pada saat kita ibadah, pada saat kita doa? Kalau belum, mari kita mau katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku sangat membutuhkan Engkau. Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang mau kaya di sini? Coba angkat tangan. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, Ibu Gembala kapan itu ngomong kalau kami lelenya sudah mulai membaik, bahkan banyak nanti besok kami tidak akan terima persembahan. Itu sudah kami usulkan, kami sudah bicarakan dan
Kami bilang ya, nanti persembahan itu bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mau kaya, kerja. Ya. Sekali lagi, kalau saudara mau kaya, loh kok saya ngomong Siti toh. Siapa yang mau kaya? Angkat tangan. Ya, kalau mau kaya harus kerja. Tetapi ayat ini mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Tuhan yang akan memberi. Amin. Dia yang akan memberi. Maka mari kita mulai belajar sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Kita akan siapkan diri kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat musik, terima kasih buat song leader singer, terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami, bahkan pengutusan sudah kami kerjakan. Kami percaya bahwa semua untuk hormat, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengangkat tangan dan hamba memberkati mereka yang berulang tahun pada bulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat jasmani rohani akan diterima oleh anak-anak-Mu. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu boleh menjadi milik mereka. Dan kami berdoa, kami serahkan sekali lagi hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu memberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu memberkati anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang terulur untuk menolong mereka, memberkati mereka, menjamah mereka. Biarlah mereka semakin diberkati, semakin dipakai oleh Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat jam-jam ibadah sepanjang minggu ini. Ke dalam tangan kasih sayang Tuhan, Tuhan bekerja. Engkau sendiri yang melakukan perkara-perkara yang besar. Hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, Engkau memberkati dan memakai mereka semua. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari kita angkat kedua tangan ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik jasmani maupun rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpaku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Sehingga kesakitan tidak menimpa